Handai Indonesia, selamat datang dalam Siniar Festival Handai Indonesia 2025 bersama saya Andrea Henrietta. Saya akan menemani Anda untuk berbincang-bincang santai bersama dengan peserta Festival Handai Indonesia 2025. Nah, pada Siniar kali ini kita akan berbincang dengan peserta terbaik yang ketiga. Peserta ini memenangkan lomba berpantun di Festival Handai Indonesia 2025. Dan ini ada cerita unik karena peserta yang kali ini tuh datang jauh-jauh dari Yaman ke Indonesia, sempat mengalami gegar budaya. Tapi sekarang malah menyatu dengan budaya Indonesia dan ikut lomba pantun. Tiba-tiba jadi jago pantun. Nah, lewat perjalanannya ini kita akan tahu bagaimana proses adaptasi seorang pembelajar asing yang tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi benar-benar menyatu dengan budaya Indonesia karena pantun itu kan budaya ya, hanya ada di Indonesia. Langsung saja kita sambut tamu kita hari ini, Azam Ali from Yemen. Hai, Kak Hai. Azam, bagaimana Halo. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah berapa lama Kak Azam di Indonesia? Sudah tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Sekarang di semester 7 di Oh. Universitas Jambi. Oke, kuliah berarti Iya. stay-nya di kota apa kalau boleh tahu? Kota Jambi di Sumatera. Oke, Iya. berarti ke Jakarta untuk festival Handai Betul, ini. iya. Oke, nah saya sempat dengar katanya Mr. Azam ini sempat mengalami shock culture ya waktu di Betul. Indonesia. Apa sih yang bikin kaget begitu pertama kali datang ke Indonesia? Yang paling bikin saya kaget waktu saya datang ke Indonesia itu makanan pedas Indonesia. Kan orang Indonesia suka makan makanan yang sangat pedas. Ya. Dan di Yaman kita juga punya makanan yang pedas, tapi di Indonesia lebih pedas dan rasanya beda. Dan sekarang saya sudah suka makanan pedas, walaupun saya tahu nanti dapat sakit, tapi selalu makannya. Tapi maksudnya lidah perut sudah mulai beradaptasi ya Iya, sama makanan iya, Indonesia. Karena saya pernah juga ke negara Timur Tengah, saya shock nyari sambal di sana susah. Susah Yang sekali. pedas susah di sana. Nah, tapi setelah sekian lama di Indonesia, ada nggak sih kebiasaan orang Indonesia yang menurut Azam dulu ini kayak nggak biasa nih, kayak aneh. Tapi sekarang Mr. Azam malah suka. Kira-kira ada nggak? Yang paling terasa aneh adalah orang Indonesia suka makan nasi 3 kali sehari, kan? Di Yaman kita juga makan nasi, tapi sekali setiap hari. Tapi sekarang saya sudah paham, memang makanan nasi adalah makanan utama di Indonesia, dan sekarang saya juga makan nasi 3 kali setiap hari. Oh, sekarang sudah Iya, menyesuaikan. sudah. Tapi kok badannya tetap ramping, Mr. Azam, tetap slim ya? Iya, slim. Kalau boleh tahu, kalau di Yaman berarti nasi sehari sekali. Nah, Iya. makanan utamanya di sana apa berarti? Roti. Oh, Kita roti makan ya. roti apa nih. Oke. Nah, setelah sekian lama tinggal di Indonesia, mungkin selain ke Jambi pernah kemana aja? Pernah ke beberapa provinsi di Indonesia, Jakarta, Padang, Jawa, Bandung. Ya, yang belum dan saya mau Bali. Oh, Bali. Ya, semoga Ya. bisa. Ya, Insya amin. Itu memang banyak sekali ya turis Iya. yang pengen ke sana. Betul. Apa pelajaran yang paling berkesan buat Mr. Azam di Indonesia setelah mungkin sudah berkeliling beberapa kota di Indonesia? Saya belajar banyak hal selama tinggal di Indonesia, terutama keramahan orang Indonesia. Mereka selalu senyum, selalu membantu, dan bahkan kalau tidak kenal sama kami. Jadi itu bikin saya merasa diterima seperti saya di rumah saya sendiri di Yaman. Oke. Nah, yang saya dengar Mr. Azam ini mengikuti lomba berpantun ya. Betul. Apa sih yang bikin Mr. Azam tertarik untuk ikut lomba berpantun? Sebenarnya saya belum datang ke Indonesia, belum tahu budaya Indonesia, pantun dan bahasa. Jadi waktu saya datang ke Indonesia, saya ikut acara di Universitas Jambi, dan mereka suka mulai acaranya pakai pantun, kan? Jadi ya, saya pertama kali dengar pantun, saya pikir pantun itu sangat lucu dan unik, dan saya selalu belajar gimana bisa berpantun lebih bagus. Dan saya ikut PIBA di Universitas Jambi. Mereka selalu membantu saya belajar gimana bisa berpantun lebih ekspresif dan hidup.
Dan saya suka Bantung karena Bantung bisa bikin suasana lebih ceria, Mhm. ya gitu. Berarti, asal muasalnya mau belajar berpantun itu karena melihat itu sesuatu yang unik dan bisa Iya, mencairkan suasana ya? betul ya. Iya. Nah, ketika membuat pantun, Mister Azam ini membuatnya secara spontan, nanti, tiba-tiba kepikiran atau harus ditulis dulu atau bagaimana? Kadang saya bikin secara spontan kalau ide datang tiba-tiba, tapi saya pikir pantun itu harus ditulis lebih dahulu biar dapat pantun yang punya makna yang lebih kuat dan Mhm, ekspresif. Dan saya juga anggota BIBA, oke. jadi mereka selalu latihan saya gimana bisa pantun lebih hidup dan Mhm. ekspresif ya. Nah, kalau menurut Mister Azam sendiri, apa yang membuat pantun itu terlihat menarik dari segi apanya? Sebenarnya saya tidak menyangka bisa juara. Tapi saya pikir, pantun saya menarik karena saya bikin dengan semangat dan, perasaan Mhm. dan, BIBA di Universitas Jambi terutama Bu Sofia dan Bu Ene, Mmm. mereka bantu saya, banyak, supaya pantun saya lebih ekspresif dan alhamdulillah saya dapat juara 3. Oh, alhamdulillah. Nah, tapi sekilas info aja nih, Mister Azam ini tahu nggak kalau pantun itu sudah diakui sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda bersama dengan Malaysia. Mmm. Nah, kalau di Yaman sendiri ada nggak pantun? Budaya pantun gitu ada nggak? Di Yaman kita juga punya, tradisi puisi bandek yang disebut zamil, mirip dengan pantun tapi, temanya sedikit beda Mhm. dan, saya bangsa belajar budaya yang diakui oleh UNESCO. Ya. Berarti kalau di Yaman itu mungkin semacam syair gitu ya? Iya betul, syair. Oh, oke. Nah, terakhir nih boleh dong, saya kan penasaran nih, kasih satu pantun aja buat, pendengar siniar kita hari ini, sedikit aja pengen denger. Saya juga penasaran nih, karena, biasanya kan yang berpantun tuh orang Asia, ini for the very first time saya lihat dari Timur Tengah, jago Betul betul. berpantun itu hebat banget itu. Oke saya coba, Oke. tolong dicakapnya ya. Oke 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 oke. Oke. Dari Yaman terbang ke Indonesia, Cakep belajar bahasa penuh ceria. cakep. Festival Handai Indonesia penuh bahagia, Oke. menyatukan kita lewat budaya. Keren 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 keren, hebat. Wah, luar biasa sekali ya Handai Indonesia. Dari cerita tadi kita belajar bahwa mempelajari bahasa bangsa lain juga berarti membuka pintu untuk memahami kebiasaan masyarakatnya ya, Betul. supaya tapi kan wajar ya kalau kita dari beda negara itu shock culture. Mungkin dari Mister Azam ke Indonesia shock culture, saya juga Betul. pernah ke negara Timur Tengah sama shock culture juga. Nah, tapi dari shock culture itu menjadi membaur dengan masyarakat Indonesia, dari nggak pernah tahu soal pantun, belum pernah dengar pantun, sampai bisa berpantun sendiri. Thank you so much Mister Azam yang sudah berbagi sama kita, sudah bikin pantun juga buat kita. Semoga semangatnya Mister Azam itu bisa menginspirasi pembelajar bahasa Indonesia yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, WNA-WNA di Indonesia. Dan semoga sukses untuk kuliahnya, Amin. segera lulus dan Terima mendapatkan kasih. nilai yang terbaik insya Amin. Allah. Nah, kalau tadi kan Mister Azam sudah bikin pantun, saya yang ngomong cakep. Sekarang Oke. saya yang pantun, Mister Azam yang Oke cakep. boleh. Oke. Cantik sekali bunga rafflesia. Cakep. Indah dipandang, tidak tergantikan. Maju terus bahasa Indonesia, torehkan cerita yang membanggakan. Oke. Woi. Oke, jadi itulah cerita dari Azam yang mengikuti Festival Handai Indonesia 2025. Kita sudah dengar ceritanya. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan siniar kita. Saya Andrea Henriette pamit undur diri. Terima kasih.